Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang simulasi modul 5 pada rangkaian arus bolak-balik. Pada percobaan kali ini, di modul 5, kita pertama akan membahas tentang karakteristik tegangan arus bolak-balik pada beban atau impedansi. Dan yang kedua adalah membuktikan hukum Kirchhoff untuk arus. Pertama, kita akan membahas tentang karakteristik tegangan arus bolak-balik pada beban atau impedansi. Arus bolak-balik adalah arus yang amplitude dan polaritasnya berubah terhadap waktu. Perubahan terhadap tersebut biasa secara teratur maupun secara tidak teratur. Bentuk gelombang dari listrik arus bolak-balik biasanya berbentuk gelombang sinusoidal. Karena ini yang memungkinkan pengaliran energi yang paling efisien. Namun dalam aplikasi spesifik yang lain, bentuk gelombang lain pun dapat digunakan. Misalnya bentuk gelombang segitiga dan bentuk gelombang segi empat. Pada percobaan kali ini, pertama kita menggunakan AC power sebagai sumbernya. AC power ini bernilai 2 RMS. Kemudian kita menggunakan resistor yang bernilai 100 ohm. Kemudian kita menggunakan induktor yang bernilai 2, mH. Induktor ini yang berfungsi untuk menyimpan arus listrik dalam medan magnet. Kemudian kita menggunakan kapasitor yang bernilai 470 mikrofarad yang berfungsi untuk menyimpan arus. Kemudian kita hubungkan rangkaian ini. Ini adalah rangkaian dasar sebelum kita membentuk rangkaian untuk karakteristik tegangan arus bolak-balik pada beban atau impedansi. Setelah sudah terbentuk rangkaian ini, kemudian kita menggunakan multimeter untuk mengukur arus dan tegangan. Kemudian hubungkan rangkaian tersebut. Kita hubungkan sumber positif ke multimeter. Kemudian kita memasang ground agar bisa merunning.
Kemudian kita running. Pada percobaan multimeter pertama bernilai 19,978 mA. Pada resistor bernilai 1,998 volt. Pada induktor bernilai 19,075 mV. Dan pada kapasitor bernilai 111,301 mV. Nah, dari resistor, induktor, kapasitor dapat dibandingkan berapa jumlah volt antara induktor, kapasitor, dan resistor yang diberikan pada suatu rangkaian. Yaitu tadi kita memberikannya adalah 2 volt. Kemudian kita bandingkan pada rangkaian yang ada. Sesudah kita bandingkan, dari data di atas, tegangan resistor, induktor, kapasitor apabila dijumlahkan maka hasilnya sama dengan tegangan masukan pada suatu rangkaian. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan percobaan hukum Kirchhoff untuk arus. Hukum Kirchhoff tetap berlaku juga pada sistem arus bolak-balik. Yang perlu diperhatikan adalah penjumlahan dari komponen-komponen arus atau tegangan. Harus memperhatikan sudut fasa dari masing-masing komponen tersebut. Tidak bisa dijumlahkan secara langsung komponen resistor, induktor, dan kapasitor. Apabila dirangkai secara seri dan dihubungkan dengan tegangan arus bolak-balik dapat digambarkan sebagai berikut pada multisim ini. Pertama, kita menggunakan AC power sebagai sumbernya. AC power tersebut bernilai 2 RMS. Kemudian kita menggunakan resistor sebagai penghambatnya, nilainya adalah 100 ohm. Kemudian kita menggunakan induktor yang berfungsi untuk menyimpan arus listrik dalam medan magnet, bernilai 2,5 mH. Kemudian kita menggunakan kapasitor yang berfungsi untuk menyimpan arus yang bernilai 470 mikrofarad. Kemudian kita menggunakan multimeter untuk mengukur tegangan dan arus. Untuk mengubah arah pada multisim tersebut, kita dapat menekan CTRL plus R. Kemudian kita hubungkan positif sumber ke multimeter. Kemudian hubungkan multimeter ke resistor. Kemudian kita tidak lupa menggunakan ground untuk bisa merunning.
Kita running. Di sini dapat kita lihat multimeter pertama untuk pengukuran arus yang masuk pada suatu titik percabangan yang terlihat adalah 1,736 ampere. Kemudian arus pada multimeter pertama adalah 20 mA. Kemudian yang kedua pada induktor sebesar 2,095 ampere. Ketiga pada kapasitor yaitu 358,992 mA. Jadi setelah kita mendapatkan data percobaan ini, harus membandingkan apakah arus yang masuk pada suatu titik percabangan itu akan sama. Apabila arus pada ketiga komponen itu dijumlahkan, contoh di induktor sebesar 2,095 ampere dan pada multimeter pertama yaitu 1,736 ampere. Berarti apabila dijumlahkan ketiganya adalah melihat dari arus yang masuk ke suatu rangkaian tersebut. Hal itu terjadi dikarenakan adanya perbedaan sudut fasa pada suatu alat ukur. Namun pada alat ukur tidak dapat menghitung perbedaan sudut fasa itu sehingga hasil yang dilakukan seperti percobaan ini. Pada kesimpulan yang dapat kita ambil, pada percobaan pertama, karakteristik terhadap tegangan atau arus pada sumber AC, di mana tegangan di sini tegangan yang masuk pada suatu rangkaian sama dengan tegangan yang keluar pada suatu rangkaian tersebut. Namun adanya perbedaan sudut fasa yang mempengaruhi nilai-nilai dari suatu komponen tegangan tersebut. Kemudian pada percobaan kedua, dapat kita simpulkan adalah arus yang masuk dalam suatu titik percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik percabangan tersebut. Namun dikarenakan adanya perbedaan sudut fasa sehingga nilai yang dihasilkan itu tidak sama atau sebanding.